Perkenalkan, nama saya Armida Marsyom dengan NIM 2021-701. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai diskusi KIBID 1 dengan soal yang pertama, yaitu jelaskan struktur anatomi dan histologi otot. Nah, gambar yang pertama ini adalah struktur anatomi ekstremitas atas. Nah, pada tampak ventralnya yaitu terdapat musculus deltoideus. Kemudian pada tampak ventral yaitu terdapat musculus trapezius, kemudian musculus teres minor, musculus teres mayor. Kemudian terdapat musculus triceps brachii, musculus brachioradialis, kemudian terdapat musculus extensor digitorum, kemudian terdapat musculus abductor pollicis longus, kemudian terdapat musculus extensor pollicis longus. Gambar berikut ini adalah region manus atau region telapak tangan. Pada tampak posterior ini terdapat musculus extensor digitorum tendines, kemudian ada reticulum musculorum extensorum, kemudian ada musculus extensor pollicis brevis, dan pada tampak inferiornya terdapat tener, hipotener, dan ada musculus palmaris brevis. Dan terdapat juga musculus abductor digiti minim, ada juga musculus flexor pollicis brevis. Pada gambar berikut ini adalah gambar struktur dari musculus pectus abdominus. Nah, pada tampak posterior ini terdapat musculus latissimus dorsi. Kemudian ada vertebra thoracica. Kemudian pada tampak inferiornya terdapat linea laba. Kemudian ada musculus obliquus extreminus abdominis. Kemudian pada gambar berikut ini adalah struktur otot. Pada bagian inferior ini terdapat musculus quadriceps femoris. Kemudian pada tampak posterior ini terdapat musculus semitendinosus. Kemudian ada musculus biceps femoris, musculus gracialis, dan musculus semibronchus. Pada gambar berikut terdapat musculus gluteus maximus. Nah, pada region otot ini terdapat musculus fibularis, kemudian ada musculus extensor digitorum longus. Nah, berikut ini adalah fungsi dari jaringan otot. Nah, yang pertama itu ada untuk pergerakan, yang kedua stabilitas posisi tubuh atau mempertahankan keseimbangan posisi tubuh. Nah, yang ketiga termogenesis, di mana termogenesis ini adalah proses produksi panas. Diperkirakan 85% panas tubuh dihasilkan oleh kontraksi otot. Berikut ini adalah struktur histologi otot rangka. Nah, di mana pada gambar otot rangka ini pada proses pada struktur baik, berikut ini adalah struktur histologi otot rangka. Nah, di mana 3 komponen dasar yang masuk otot rangka yaitu ada jaringan ikat, jaringan otot, dan sistem membran. Nah, komponen jaringan ikat ini terdiri dari fascia superficialisasi.
Nah, ini merupakan selaput jaringan ikat kuat yang membungkus otot. Nah, kemudian dari komponen jaringan ikat ada terdapat juga fasikular. Fasikulus. Nah, fasikulus ini merupakan berkas-berkas serat otot yang lebih kecil dan setiap fasikulus itu dibungkus oleh perinisium. Nah, kemudian di serat otot rangka ada terdapat nukleus. Nah, nukleus, mitokondria, sarkolema, miofibril, filamen tebal, filamen tipis, retikulum sarkoplasma, tubulus transversus. Nah, ini merupakan invaginasi dari membran eksternal sel otot rangka dan jantung yang kaya akan saluran ion yang penting untuk berpasangan, eksitasi, dan kontraksi. Berikut ini adalah histologi dari otot polos. Nah, otot polos tersebar luas di tubuh dan terutama ditemukan di lapisan organ visceral berongga, yaitu jantung, paru-paru, gaster, hepar, usus besar, usus halus, dan lain-lainnya. Dan pembuluh darah ini otot polos otot otot polos seratnya ini memanjang dengan berkas-berkas yang langsing berbentuk fusiform. Nah, masing-masing serat otot polos juga mengandung filamen aktin dan miosin. Nah, berikut ini adalah histologi dari otot jantung. Nah, pada otot jantung, seratnya juga berbentuk silinder dan memperlihatkan serang melintang, yaitu pita A, pita I, dan garis Z, atau juga unit-unit sakromer sama seperti otot rangka. Nah, tetapi ada beberapa perbedaan, yaitu otot jantung dibentuk dengan penyatuan sel dari ujung-ujung melalui taut yang dinamai diskus intercalaris. Nah, tubulus transversus ini pada jantung itu memiliki ukuran yang lebih besar. Taut celah atau gap junction yang berfungsi sebagai tempat pertukaran ion saat ada impuls yang lewat. Nah, kita masuk pada soal yang kedua, yaitu otot-otot apa saja yang terlibat dalam bicep curl, leg press, dan sit up. Nah, peran otot rangka ini ada 3, di mana agonis otot yang menghasilkan gerak yang dikehendaki. Nah, antagonis otot yang bekerja ini berlawanan dengan agonis. Kemudian stabilizer otot-otot yang bekerja pada satu segmen sehingga pergerakan pada segmen yang berdekatan dapat terjadi. Nah, bicep curl ini bicep curl ini merupakan latihan otot lengan dengan pergerakan utama yaitu bicep dan tricep. Nah, kedua otot ini melekat pada tulang lengan atas atau humerus. Berikut ini adalah contoh dari bicep curl, di mana ketika seorang mengangkat beban itu, di mana bagian bicep ini yang akan berkontraksi, sedangkan tricep itu akan relaksasi. Nah, berikut ini adalah leg press. Nah, leg press ini adalah suatu latihan dengan duduk pada mesin leg press. Nah, pada saat menggunakan leg press, otot-otot yang bekerja adalah otot paha depan atau quadriceps. Nah, dan otot paha belakang hamstring, gluteus maximus, serta otot-otot betis. Nah, berikut ini adalah contoh dari leg press dan hamstring. Yang berikut ada sit up. Nah, sit up ini adalah latihan beban tubuh yang menargetkan otot perut dan flexor pinggul. Nah, keduanya bertanggung jawab untuk fleksi pinggul dan tulang belakang. Nah, latihan ini dilakukan dengan berbaring terlentang dengan mengangkat tubuh. Dan latihan ini juga akan memperkuat dan mengencangkan otot abdomen. Nah, berikut ini adalah contoh dari sit up. Nah, kita masuk pada soal yang ketiga, yaitu bagaimana mekanisme kerja kontraksi otot. Nah, kira-kira 40% dari seluruh tubuh itu terdiri atas otot rangka dan mungkin 10% lainnya itu berupa otot polos dan otot jantung. Nah, beberapa prinsip dasar yang sama mengenai kontraksi dapat diterapkan pada ketiga jenis otot yang berbeda ini. Nah, berikut ini adalah mekanisme kerja kontraksi otot. Nah, di mana
Yang pertama itu pada gambar mekanisme kerja kontraksi otot ini, yang pertama itu munculnya potensial aksi. Nah, PA yang memicu hantaran listrik masuk ke tubulus T. Nah, kemudian memicu pelepasan kalsium pada retikulum sakroplasma. Kemudian Ca2+ ini akan berikatan dengan troponin. Kemudian dia akan mengubah atau memindahkan tropomyosin sehingga membuka daerah aktif. Nah, sehingga kepala myosin itu akan berikatan dengan aktin. Kemudian terjadi jembatan silang. Ini akan membentuk untuk mendorong filamen tipis di ke pusat sarkomer dengan bantuan ATP. Nah, kemudian setelah ion kuat, jembatan silang ini selama masih ada pelepasan kalsium, maka masih akan terjadi kontraksi otot. Nah, ketika PA berhenti, maka C2+ ini dia akan diambil oleh RS dengan kembali ke posisi awalnya dan menghambat tempat ikatan jembatan silang myosin pada aktin. Dan kontraksi otot berhenti di filamen tipis secara pasif dan kembali ke posisi relaksasi awalnya. Nah, berikut kita masuk pada soal keempat, yaitu bagaimana mekanika kerja otot tersebut dan otot apa yang menjadi otot bergerak utama, kemudian otot stabilizer atau penyongkon, dan otot antagonis. Nah, bicep curl. Nah, bicep curl ini adalah latihan otot lengan dengan pergerakan utama, yaitu bicep dan tricep. Nah, kelompok otot yang digunakan untuk melakukan bicep curl yaitu bicep yang dibantu oleh otot bahu dan punggung untuk menjaga agar lengan atas tetap berada di samping tubuh dan tidak bergerak. Yang mana otot perut dan otot punggung ini juga diperlukan untuk menjaga keseimbangan tubuh pada saat melakukan bicep curl. Nah, berikut ini adalah mekanisme kerja otot pada bicep curl. Yang pertama ada isometric contraction, yang kedua isotonic concentric contraction, dan isotonic eccentric contraction. Kemudian otot bergerak utama dan otot stabilizer atau penyongkong. Yaitu ada otot di mana ada pada gambarnya ada brachialis, kemudian bicep brachii, kemudian ada brachioradialis. Kemudian leg press. Nah, leg press ini adalah suatu latihan dengan duduk pada mesin leg press. Nah, leg press ini merupakan latihan yang melatih otot quadriceps, femoris, dan hamstring secara bersamaan, yang mana latihan leg press ini digunakan untuk mengevaluasi kekuatan tubuh bagian bawah, yaitu sendi lutut, pinggul, dan ekstensor atau pergelangan kaki. Nah, ini mekanisme kerja otot pada leg press. Kemudian otot bergerak utama dan otot stabilizer atau penyongkong, di mana terdapat musculus semitendinosus, kemudian musculus brachialis, musculus semimembranosus, dan ada musculus gastrocnemius, musculus noleosus, dan terdapat tendon terbesar di tubuh kita, yaitu tendon calcaneus atau tendon Achilles. Nah, berikutnya ada sit up. Nah, sit up ini adalah latihan beban tubuh yang menargetkan
otot perut, dan flekse pinggul. Keduanya ini bertanggung jawab untuk fleksi pinggul dan tulang belakang. Nah, sit up tidak hanya melatih otot perut dan pinggul, latihan ini juga melatih otot bagian bawah dan leher. Nah, berikut adalah mekanisme kerja otot pada sit up. Nah, otot pergerak utama dan otot besar atau penyongkong. Ini ada terdapat musculus quadriceps femoris. Kemudian ada abdominus rectus dan latissimus dorsus. Masuk pada soal yang kelima, yaitu mengapa otot lengan bertambah besar dan keras setelah latihan. Nah, latihan beban. Nah, pelatihan beban itu bentuk latihan yang menggunakan media alat beban untuk menunjang proses latihan. Nah, tujuan dari latihan beban ini untuk meningkatkan kebugaran, kekuatan otot, kecepatan, perkencangan otot, hipertrofi otot, rehabilitas, maupun penambahan dan pengurangan berat badan. Nah, faktor yang menyebabkan otot bertambah besar yaitu volume latihan, intensitas latihan, repetisi set, istirahat antara set, asupan makanan. Berikutnya ada hipertrofis. Nah, hipertrofis ini adalah reaksi terhadap rangsangan dalam latihan beban. Nah, diperlukan rangsangan awal dalam bentuk serangkaian daya yang besar. Berikut adalah mekanisme latihan beban di mana kontraksi otot dengan kekuatan maksimal. Kemudian filamen actin dan myosin itu akan meningkat di mana myofibril akan pecah dan myofibril ini dia akan meningkat, kemudian hipertrofis otot. Nah, pada kasus Jeremy atau laki-laki 22 tahun ini adalah seorang mahasiswa yang memiliki tubuh yang cukup ideal dengan tinggi badan 180 cm dan berat badan 75 kg. Nah, Jeremy ini gemar latihan beban di sebuah pusat kebugaran. Ia mengikuti program latihan beban antara lain bisa crawl, leg press, dan beberapa variasi sit up. Setelah latihan selama hampir 2 bulan, lengannya mulai mengeras dan membesar. Nah, demikian juga perutnya terbentuk six pack yang sejak dulu ia idam-idamkan. Nah, seperti halnya Jeremy, Cindy juga rajin berlatih, namun demikian tidak terlalu tampak perubahan pada otot Cindy dan perutnya masih tampak gemuk. Setelah 2 bulan, Jeremy mulai jarang latihan dan dalam 1 bulan terakhir, Jeremy tidak pernah latihan lagi karena mulai sibuk menyusun skripsi. Nah, ia merasa otot lengannya mulai mengendur dan six pack di perutnya mulai menghilang. Nah, kemudian kita masuk pada soal nomor 6, di mana faktor apa yang mempengaruhi besar dan bentuk otot ditinjau dari strukturnya, materi materi pembentukannya atau jaringan otot, dan dari jenis latihannya. Nah, berikut ini adalah struktur otot, di mana ada myofibril, acromial, kemudian ada muskuloskeletal, ada terdapat epifisium, kemudian premisium, kemudian ada sacrum, kemudian ada myosin dan aktin. Nah, otot itu bukan merupakan organ sel yang mengalami pembelahan. Organ yang selnya mengalami pembelahan. Nah, 3 lapisan dari yaitu ada epimysium, permysium, dan endomysium. Nah, apabila muskulofiber ini mengalami kerusakan akan digantikan dengan sel yang baru atau regenerasi. Nah, O2 dan nutrisi, kemudian olahraga, kerja otot jantung, sirkulasi darah merah. Nah, berikutnya ada faktor yang mempengaruhi bentuk otot, di mana ada faktor usia dan faktor nutrisi. Nah, faktor usia ini, perkembangan otot pada laki-laki dan perempuan pada awalnya sama. Kadar hormon testosteron atau hormon pada laki-laki yang meningkat setelah pubertas. Nah, ukuran otot yang besar ini akan meningkatkan kekuatan otot, dan pada laki-laki kekuatan otot itu mencapai puncak pada usia 20-an. Nah, hormon anabolik ini bisa terbentuk secara alami dari dalam tubuh atau secara sintetik yang bisa diperoleh melalui injeksi anabolik steroid maupun obat. Nah, faktor yang mempengaruhi bentuk otot dari jenis latihan. Jadi jenis latihannya juga. Kemudian latihan beban akan mengaktifkan jalur transduksi signal yang mengatur sintesis protein otot, degradasi protein, transkripsi, dan perilaku sel satelit. Kemudian
protein kontraktil atau aktin dan myosin yang diaktifkan selama kontraksi-kontraksi kuat dari otot tersebut atau perbesaran miofibril. Nah, miofibril membesar itu organ membesar atau otot. Nah, kemudian kita masuk pada soal yang ketujuh, yaitu bagaimana mekanisme kerja kontraksi otot. Nah, sebelum itu kita masuk mengetahui definisi metabolisme. Nah, metabolisme ini merupakan salah satu proses yang sangat penting yang terjadi pada makhluk hidup. Nah, karena dalam proses ini selain terjadi reaksi yang stimulan, juga terjadi proses penghasilan energi untuk kelangsungan hidup makhluk hidup. Kemudian di sini ada jalur dari metabolik otot, di mana jalur metabolik otot ini terbagi menjadi tiga, yaitu dari glukosa darah ini dari darah hingga sini, itu jalur pertama. Kemudian pada asam lemak, protein, dan fosfat ini adalah jalur kedua, dan kontraksi dan relaxation ini adalah jalur ketiga dari metabolik otot. Kemudian kita masuk pada soal yang ke-8, yaitu hal apakah yang mempengaruhi bentuk otot ditinjau dari gender, bagaimana mekanismenya. Nah, laki-laki dan perempuan itu terdapat perbedaan tubuh antara perempuan dan laki-laki sebelum usia pubertas. Nah, namun pada usia pubertas perbedaan menjadi sangat besar, di mana perempuan itu memiliki lebih banyak deposit lemak, sedangkan pada laki-laki itu terbentuk lebih banyak jaringan otot. Nah, bertambahnya massa otot setelah pubertas berpengaruh terhadap kekuatan otot. Nah, laki-laki memiliki kekuatan otot yang lebih besar daripada perempuan. Nah, perbedaan ini disebabkan karena pada laki-laki ada pertambahan sekresi hormon testosteron. Nah, pengaruh testosteron, serat otot pria itu lebih tebal dan karena otot mereka itu lebih besar dan kuat daripada otot wanita. Bahkan tanpa latihan beban karena efek testosteron, suatu hormon steroid yang terutama dikeluarkan pada pria. Nah, testosteron itu mendorong sintesis dan penyusun myosin dan aktin. Nah, kenyataan ini mendorong sebagian atlet atau baik pria maupun wanita menggunakan secara berbahaya bahan ini atau steroid terkait untuk meningkatkan performa atlet mereka. Kemudian pengaruh androgen. Nah, androgen yang dipercayai berperan penting dalam melancarkan pertumbuhan massa pubertas. Secara kuat merangsang sintesis protein di banyak organ. Nah, androgen ini merangsang pertumbuhan linear, meningkatkan berat, dan menambah massa otot. Nah, androgen paling paten atau testosteron testis menyebabkan pria membentuk otot yang lebih berat daripada wanita. Efek dari androgen ini dalam mendorong pertumbuhan bergantung pada keberadaan GH. Kemudian androgen hampir sama sekali tidak berefek pada pertumbuhan tubuh jika tidak terdapat GH. Nah, tetapi keberadaan GH ini akan secara sinergitis itu meningkatkan pertumbuhan linear. Nah, berikut ini adalah mekanisme dari testosteron di mana otot itu kekuatannya akan meningkat. Nah, yang pertama ada efek lain. Nah, efek ini terdapat anti-inflamasi, dia meningkatkan sintesis insulin, kemudian ditingkatkan endotel fungsi, kemudian ada yang berikutnya ada mionukleus dan sel, di mana ditingkatkan produksi atau dorsi IGH1, kemudian ada represi atau resepsi ligase UPS, dan kemudian ada menurunnya represi myostatin. Kemudian ada peningkat sintesis protein, kemudian penurunan pemecahan protein. Nah, berikutnya ada pembentukan dari miofibula baru, kemudian meningkatkan jumlah mionuklei. Kemudian peningkatan massa otot itu dikuatkan di kekuatan kapasitas latihannya meningkat. Nah, sel mesenchymal pluripotent ini akan diferensiasikan menjadi myogenik garis atau garis keturunan.
Kemudian hipertrofis otot. Ini ukuran sebenarnya otot itu ditingkatkan dengan latihan-latihan resistensi anaerob intensitas tinggi dan berdurasi singkat, misalnya angkat beban. Nah, pembesaran otot yang terjadi disebabkan oleh meningkatnya garis tengah atau hipertrofis serat-serat glikolitik cepat yang diaktifkan selama kontraksi-kontraksi kuat tersebut. Sebagian besar penebalan serat disebabkan oleh meningkatnya sintesis filamen aktin dan miosin. Nah, stres mekanis yang ditimbulkan latihan resistens pada serat-serat otot ini memicu protein-protein penyalur sinyal yang mengaktifkan gen-gen yang mengarahkan sintesis lebih banyak protein kontraktil ini. Nah, latihan beban yang intensif dapat meningkatkan ukuran otot 2 atau 3 kali lipat. Nah, otot-otot yang menonjol beradaptasi baik untuk aktivitas yang memerlukan kekuatan intens untuk waktu singkat, tetapi daya tahan tidak berubah. Berikut kita masuk pada soal yang terakhir, yaitu soal nomor 9. Mengapa setelah lama tidak latihan otot dan perutnya berubah? Dan bagaimana mekanisme perubahan tersebut? Atrofis otot. Nah, atrofis ini penurunan ukuran jaringan atau organ karena penyusutan sel. Nah, penurunan ukuran sel ini disebabkan oleh hilangnya organel, sitoplasma, dan protein. Nah, kaitannya pada kasus yaitu setelah latihan selama hampir 2 bulan, lengannya itu mulai mengeras dan membesar. Nah, perutnya terbentuk six-pack. Kemudian setelah 2 bulan, Jeremy mulai jarang latihan. Dan 1 bulan terakhir, Jeremy itu tidak pernah latihan. Dan ia merasa otot lengannya mulai mengendur dan six-pack di perutnya mulai menghilang. Nah, berikut ini adalah mekanisme Nah, berikut ini adalah mekanismenya. Nah, di mana reseptor glukokortikoid ini dan faktor transkripsi FOXO itu akan mengaktifkan gen MORF1 dan MAFBX. Nah, kemudian gen ini akan meningkatkan ekspresi protein MORF1 dan MAFBX lalu mempromosikan atrofis otot. Nah, kemudian peningkatan ekspresi MORF1 dan MAFBX ini mendorong atrofis otot melalui mekanisme biokimia yang belum terdeteksi dengan baik. Dan aktivitas faktor transkripsi FOXO ini dihambat oleh pensignalan insulin atau IGF dan glukokortikoid tingkat rendah. Nah, pensignalan insulin atau IGF-1 ini memiliki peran ganda, yaitu dapat menghambat atrofis otot melalui penghambatan faktor transkripsi FOXO dan merangsang sintesis protein dan hipertrofis otot rangka melalui MTM-1. Berikut adalah referensi-referensi yang digunakan dalam semua nomor yang telah dijelaskan. Terima kasih.